Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini bab ke 5 tentang lapisan bumi. Silakan kalian berikan komentar pada kolom komentar di Google Classroom sebagai bukti kehadiran. Lapisan bumi, seperti kita ketahui bahwa bumi ini dilihat dari foto luar angkasa, bentuknya bulat. Dan untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah kalian diusahakan dapat mengeluarkan karakteristik lapisan penyusun bumi. Yang kedua, dapat menjelaskan perbedaan tekanan di dataran rendah dan di puncak gunung. Yang ketiga, dapat menjelaskan bahwasanya udara memiliki massa. Yang keempat, dapat menjelaskan struktur penyusun lapisan litosfer. Yang kelima, dapat menjelaskan efek yang terjadi akibat gempa bumi. Yang keenam, dapat mendeskripsikan material yang dikeluarkan ketika erupsi gunung api. Dan ketujuh, dapat menjelaskan proses daur air. Nah, pada lapisan tentang bumi ini, lapisan bumi ini dimulai dari inti bumi sampai ke atmosfer, ya, sampai ke sifatnya pembatas antara bumi dengan alam semesta. Jadi inti sampai dengan atmosfer ini. Jadi kalau kita lihat dari dalam, seperti lapisan-lapisan bumi terdiri dari ada inti dalam, kemudian inti luar. Nah, inti luar di atasnya adalah selubung, kemudian di atasnya lagi adalah kerak bumi, dan di atasnya lagi adalah atmosfer. Nah, di bagian daripada kerak bumi ini dibagi menjadi ada lempeng samudra dan lempeng benua. Lempeng samudra itu adanya di lautan, ya, tertutup air. Kalau lempeng benua adanya di daratan. Nah, untuk atmosfer itu sendiri, ya, pada pertemuan kali ini kita bagi menjadi ada 7 lapisan. Yang pertama ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Masing-masing memiliki fungsi, ya. Yang pertama untuk troposfer ini berjarak antara 0 sampai 12 km. Di sini terjadi peristiwa cuaca dan iklim. Kemudian di atasnya stratosfer ini adalah terjadi tempat terjadinya lalu lintas udara, ya. Di sini ada ozon yang dapat menangkal sinar ultraviolet di antara stratosfer dan troposfer. Nah, ketinggiannya 12 sampai dengan 50 km. Dan di atasnya ada mesosfer. Di sini tempat, ya, fungsinya sebagai pelindung, ya. Nanti kalau ada meteor yang jatuh akan terbakar di wilayah mesosfer ini. Ketinggiannya 80 sampai 85. Di atasnya lagi pada ketinggian 85 sampai 500 km itu disebut dengan termosfer. Di sini merupakan lapisan ionosfer, ya. Dan di sini tempat satelit diletakkan, ya. Dan di atasnya lagi adalah eksosfer di luar daripada ini. Ya, di sini sudah di atas 500 km itu disebut dengan eksosfer. Dan di sini gasnya rendah, ya, kandungan gasnya. Kemudian gaya gravitasi juga sudah melemah. Kemudian tadi ada kandungan gasnya apa saja? Yang pertama, nitrogen paling besar 78,08, oksigen 20,95. Semakin ke bawah semakin kecil, diantaranya adalah xenon. Nah, tekanan udara, perlu diketahui bahwa tekanan udara di pegunungan itu lebih rendah daripada tekanan udara di pantai. Alat ukurnya seperti ini, ya, barometer namanya. Mengukur tekanan udara ini dibuat secara skematis adalah merupakan tabung yang atasnya tertutup, ya, bawahnya terbuka. Ini ruang hampa di atasnya. Nanti, ya, tidak ada udara. Ketika dimasukkan ke dalam mangkok berisi cairan air aksa, maka dengan sendirinya karena tekanan udara, tekanan atmosfer, maka air aksa naik. Nah, ketinggian 76 cm atau 760 mm ini terjadi di dataran laut, ya, di pantai, di garis pantai pada tekanan 760 mm. Seiring bertambahnya ketinggian, maka tekanan udara ini semakin rendah. Kenapa demikian? Karena massa udara cenderung paling banyak ada di daerah rendah. Jadi
buktinya adalah dengan tekanan udara ini semakin rendah. Semakin naik tekanan udara semakin rendah. Nah, suhu di atmosfer seperti diketahui bahwa ada diagram seperti ini. Suhu di pantai itu berkisar di antara 20 derajat Celcius ya. Seiring dengan waktu, suhu ini semakin berkurang mendekati troposfer ya, stratosfer dan di tropopause ini suhunya minus 60, kemudian naik lagi di stratosfer suhunya naik di atas minus 20 atau kurang dari 0 derajat, kemudian di mesopause semakin turun lagi mendekati minus 100 derajat Celcius, dan setelah itu berlanjut naik lagi di atas mesopause, thermopause, dan semakin ke atas semakin naik. Ini untuk suhu di atmosfer ya. Jadi tidak linear terus naik atau tidak linear turun, tetapi ada fluktuatif ya. Turun di suhu minus 60, naik lagi ke negatif 20 sampai 0 derajat di mesosfer, dan turun di mesopause sampai minus 100, kemudian naik lagi. Nah, lapisan ozon ya, lapisan ozon ini lapisan yang mampu untuk mencegah menerobosnya sinar ultraviolet yang dapat membahayakan kulit yang akan muncul, diantaranya adalah kanker kulit. Mas, untuk menghindarinya, karena lapisan ozon ini semakin lama semakin menipis, maka perlu yang namanya sunblock ya, untuk menghindari terjadinya kerusakan pada kulit. Nah, kerusakan dan penjagaan pembentukan ozon ini sebenarnya diakibatkan dari pemakaian CFC ya, klorofluorokarbon ya. Dengan fluorokarbon itu, dengan adanya sinar UV, maka salah satu klorin ya, Cl pada molekul CFC akan putus, dan putusnya ini akan bereaksi dengan ozon ya, sehingga salah satu oksigen dari ozon ini lepas ya, membentuk klorin monoksida ClO, dan terbentuklah molekul oksigen bebas seperti ini. Dan kemudian atom oksigen ini nanti bergabung lagi ya dengan Cl menjadi molekul oksigen dan atom klor ya. Perlu diingat bahwa klor di sini disebut dengan radikal bebas ya. Jadi dia bisa bereaksi ya sangat kuat dengan ozon. Nah, inilah yang menyebabkan lapisan ozon semakin lama semakin menipis ya, bukan bolong ya. Nah, itu untuk pertemuan kali ini tentang atmosfer. Untuk berikutnya litosfer kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.